Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali berjumpa pada pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Sudah siap anak-anak? Salam sehat, salam semangat. Di rumah, di sekolah, aku bisa berprestasi. Salam semangat, kalian jawab ya, luar biasa. Garis pembelajaran hari ini yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Jadi anak-anak diharapkan bisa mengetahui perkembangbiakan tumbuhan menggunakan biji. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Yang ketiga adalah permainan rangku alu dan juga kerjasama. Untuk mengetahui manfaat kerjasama dalam permainan koordinasi. Yang pertama adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini kita akan membahas dua materi ya. Jadi ada perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tumbuhan perkembangbiakan dengan tunas. Perkembangbiakan dengan biji. Biji adalah buah yang apabila ditanam dapat berbuah. Nah, ini adalah beberapa contoh biji ya. Ada biji jagung, biji semangka, ini bentuk dari biji anggur, ada biji kesemek, dan ada banyak lagi tumbuhan-tumbuhan lain yang memiliki biji. Berikut adalah bagian dari biji. Ini adalah bagian biji monokotil atau ada dua keping, contohnya pada kacang-kacangan ya. Sedangkan yang jagung ini adalah contoh dari biji monokotil atau yang satu biji berdiri untuk satu pribadinya. Di sini ada beberapa bagian yang sudah Buria jelaskan juga, untuk artinya ada di sini. Plumula adalah bakal calon batang yang tumbuh selama perkecambahan. Radicula bakal calon akar yang tumbuh selama masa perkecambahan. Kotiledon adalah bakal daun yang melekat pada embrio. Kulit biji itu adalah bagian luar ini yang bermanfaat untuk melindungi bagian utama biji. Embrio adalah bagian biji yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Seludang ini ada di luar kulit biji untuk melindungi kulit biji dan bagian dalam biji itu sendiri. Dan yang terakhir ada endosperma. Endosperma ini adalah hasil dari pembuahan selain embrio, biasanya sebagai cadangan energi, contohnya pada jagung ini ya. Berikut adalah beberapa contoh tumbuhan berbiji, yang artinya dari tanaman-tanaman ini dapat diusahakan dengan menanam bijinya. Ada anggur, ada cabai, ada bunga matahari, ada salak, dan masih banyak lagi ya. Nanti bisa coba dicari tahu. Tapi apabila kita menanam dari biji, terutama pada tumbuhan yang memiliki ukuran besar seperti pepohonan, contohnya mangga atau alpukat, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan tumbuhan yang berumur pendek seperti cabai atau sawi. Mereka tumbuhnya bisa lebih cepat meskipun dari biji. Oleh karena itu, seperti yang sudah Buria jelaskan di hari Sabtu yang lalu, pada perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang alami, ada yang buatan. Apabila memang membutuhkan waktu yang cepat, ingin bisa tumbuh dengan cepat, bisa menggunakan metode cangkok yang kemarin ya. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan tumbuh pada biji. Jadi biji ketika ditanam, yang awal mula hadir di sini adalah calon batang, setelah itu diikuti akar. Setelah itu muncul bagian batang dan sampai akhirnya dia keluar dari tanah, diikuti dengan kotiledonnya dan tumbuh jadi tumbuhan atau yang disebut dengan tunas juga. Nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh besar, tumbuh daunnya, bertambah banyak, tumbuh bunga dan buah. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan tunas. Bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Jadi tunas ini ada hubungannya juga dengan pada biji tadi. Jadi untuk yang baru muncul ini namanya tunas. Tapi di sini juga
kita membahas untuk perkembangbiakan dari tunas juga yang tumbuh langsung di samping indukannya. Nah, bagian-bagian tunas di sini ada bagian batang, ada daun muda, ada calon bunganya, ada juga calon buah. Nah, ini adalah contoh-contoh tunas tumbuhan. Di sini ada pisang yang biasanya tumbuh di samping indukannya. Jadi kan untuk pisang ini satu kali panen saja ya. Jadi setelah dipanen satu tandan pisangnya dipotong. Nah, itu untuk bakal tumbuhan yang baru adalah dari tunas yang tumbuh di sampingnya. Begitu juga pada beberapa tumbuhan yang lain ini, ada pada bambu, bisa pada anggrek juga bisa, tebu, ada lidah buaya, ada pohon pisang, ada dan masih banyak lagi. Nanti bisa coba cari tahu ya. Atau coba kalian sambil jalan-jalan, sambil dilihat kira-kira tanaman apa saja yang biasanya muncul tunas di samping indukannya. Nah, berikut adalah tahapan tumbuh tunas. Pada awal mula, di samping tunasnya dia berukuran kecil, memiliki kemiripan dengan indukannya. Setelah dewasa, dia akan seperti ini pada bambu ya. Ini pada tumbuhan bambu yang kita sebut dengan rebung. Setelah itu berkembang dan jadi bambu yang besar. Pada bambu ini nanti akan muncul lagi dan kembali lagi tunasnya. Jadi siklusnya seperti itu terus. Jadi dari yang dewasa muncul yang muda, muda kembali dewasa, muncul lagi yang muda dan seterusnya. Nah, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan kerjasama dalam permainan koordinatif. Kita coba kenalan yuk dengan permainan rangku alu. Permainan rangku alu adalah permainan yang berasal dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Adapun alat-alat yang digunakan untuk permainan ini adalah 4 bilah bambu. Peserta yang bermain dalam permainan rangku alu ini ada 4 orang yang memegang bilah bambu dan 1 orang yang melompat. 1 orang yang melompat ini harus berhati-hati karena apabila tidak berhati-hati bisa terjepit dan jatuh. Pada permainan rangku alu ini, setiap orang yang berhadapan harus menggerakkan bambu bersamaan dan tentunya hal ini membutuhkan satu kerjasama yang baik. Dengan melodi yang tepat, maka si peloncat bisa mengatur ritme untuk loncatannya dan tidak terjatuh. Kerjasama yang baik dari semua orang ini akan mensukseskan permainan koordinasi tersebut. Kita cari tahu tentang kerjasama yuk. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah manfaat dari kerjasama. Mencapai tujuannya lebih cepat, menumbuhkan semangat persatuan karena melakukan bersama-sama. Pekerjaan juga lebih mudah. Pekerjaan lebih cepat selesai karena berbarengan ya, ada banyak orang yang membantu dan berlatih menghargai orang lain. Karena apabila kita bekerja sama akan ada lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya yang memiliki pendapat atau mungkin penilaian yang berbeda. Sehingga apabila kita ingin menemukan solusi terbaik, kita harus mengatur ritme untuk kerjasama, kita harus bermusyawarah. Nah, dengan itu kita bisa berlatih menghargai orang lain. Kerjasama ini merupakan bentuk dari sikap sesuai dengan Pancasila, sila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Demikian tadi yang dapat Buria jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kekurangan ataupun kurang jelasnya, nanti anak-anak bisa tanya langsung ya. Sekali lagi Buria mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Buria, baik yang Buria sengaja ataupun tidak sengaja. Semangat belajar, Buria yakin kalian bisa mempersembahkan yang terbaik. Oke, Buria tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.